Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kompetisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita membahas tentang seorang pengusaha lagi. Ya, banyak tanya ke saya, Pak Vino, saya ini baru jadi pengusaha pemula, saya baru memulai jadi pengusaha, lalu apa aja yang harus saya lakukan? Nah, hari ini saya akan membahas lebih dalam tentang 3 tips supaya kalian bisa berhasil menjadi seorang pengusaha pemula yang sukses. Oke, setelah yang satu ini. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas tips bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ya, apalagi Anda seorang pemula yang barusan memulai bisnis. Apa aja yang harus diperhatikan? Ada 3 hal fondasi yang sangat penting, 3 hal fundamental yang sangat harus Anda kerjakan gitu ya. Dan Anda harus fokus di situ supaya Anda bisa menjadi pengusaha yang sukses. Nah, itu apa aja teman-teman? Karena banyak sekali yang DM ke Instagram saya, banyak sekali yang WA ke saya, banyak sekali yang juga di YouTube, ya di YouTube saya udah bagikan tips yang begitu banyak, tapi mereka masih bingung juga. Ya, teman-teman juga masih bingung, mungkin apa aja yang paling fundamental, yang paling penting, yang paling esensial untuk kita mengerjakan sebuah usaha, ya kan? Oke, langsung aja. Tips yang pertama, yaitu jangan pikir langsung untungnya dulu. Jangan pikir profit di awal. Oke, karena profit utama ketika kita menjalankan usaha untuk di awal-awal yaitu kepercayaan konsumen kita, ya kan, trust dari konsumen kita. Sehingga kalau kita cuma fokus sama keuntungannya, fokus sama profitnya, maka kita tidak akan memperbaiki value kita. Kita tidak akan meningkatkan nilai atau value kita. Contoh, misalnya Anda punya bisnis kuliner, ya kan, pertama-tama Anda cuma mikirkan untungnya doang, profitnya doang. Tanpa Anda pikirkan kualitas dari bahan produknya, Anda kok pikirkan value dari makanan Anda, value dari bisnis Anda. Sehingga ketika Anda cuma fokus dengan keuntungan, maka Anda akan sulit sekali untuk berkembang, teman-teman. Ya, di awal-awal. Karena di awal ini bukan masalah untung berapa di awal, tetapi kita harus berpikir bagaimana kita ini pikir jangka panjang, keuntungan jangka panjang. Jangan pikir keuntungan jangka pendek. Nah, itu poin pertama, karena banyak sekali yang salah menilai ketika kita jadi seorang pengusaha langsung dapat untung gede, langsung dapat keuntungan segini, ya kan Pak, saya lihat teman saya keuntungannya 100% Pak, langsung di awal. Nah, Anda jangan lihat untungnya dulu di awal, karena seorang pengusaha, seorang pebisnis itu giving value. Orang pengusaha yang sukses, orang pengusaha yang berhasil itu mereka giving value, ya kan, bukan take something dari orang lain. Tapi ketika kita bisa giving value untuk orang lain, memberikan nilai untuk banyak orang, maka keuntungan yang akan mengejar kita. Karena ya sama seperti kita, ini ada pepatah ya, pepatah mengatakan bahwa kalau uang itu kakinya 4, teman-teman. Ini sebuah pepatah yang supaya kita bisa sama belajar. Uang itu kakinya 4. Maksudnya kakinya 4 itu apa? Sudutnya ada 4, ya kan? Kalau kita lihat uang tunai gitu kan. Nah, sedangkan manusia tuh kakinya 2. Bagaimana kita bisa ngejar uang terus kalau kita cuma 2, kakinya uang itu 4. Sehingga kita harus belajar bagaimana uang yang bisa ngejar kita. Nah, Pak Vino, gimana caranya supaya ngejar uang? Ya harus giving value. Saya lagi, Anda bikin usaha apapun, kalau Anda nggak giving value ke orang lain, maka nggak akan jadi apa-apa, teman. Nah, hari ini kita belajar untuk coba kita giving value dulu untuk orang lain. Yang kedua, teman-teman, yaitu kita belajar untuk punya panutan atau punya mentor. Jadi untuk memulai satu usaha, yang pertama tadi jangan lupa kita giving value, jangan pikir keuntungannya dulu di awal, ya kan. Saya pribadi pun di awal memulai bisnis bahkan 1 tahun di awal nggak menghasilkan gitu ya, tanda kutip, uang yang cukup, ya kan. Bahkan balik modal pun juga itu baru setahun di awal, ya, karena waktu yang saya berikan dan tenaga yang saya berikan itu sangat tercurah banyak di sana, tapi hasilnya kelihatan 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Setahun di awal dapat masa-masa perjuangan, ya. Yang kedua, jangan lupa kita cari panutan atau mentor yang tepat untuk kita. Jadi Anda bisnis kuliner, Anda tahu siapa yang mungkin jadi panutan Anda. Ada orang yang jadi pengusaha kuliner yang sukses, Anda belajar dari mereka, Anda ikutin mereka, Anda pantauin Instagramnya, Anda pantauin YouTube-nya, contohnya gitu. Anda belajar dari cara berpikirnya. Kalau bisa, Anda bisa berteman, bersahabat dengan mereka, itu jauh lebih bagus. Ketika Anda bisa dekat dengan panutan Anda atau mentor Anda, maka apapun yang Anda kerjakan itu minimal, ya kan, hasilnya tuh mirip-mirip dengan mereka. Bahkan jangan-jangan ketika Anda bisa menerapkan dengan baik, hasilnya jauh lebih baik daripada mentor Anda. Itu yang
Anda bisa kerjakan teman-teman. Yang ketiga teman-teman, yaitu tahan banting. Nah ini banyak sekali anak muda ketika kita bicara tahan banting itu nggak siap, ya kan? Ketika dia cuman oke, saya ingin mulai usaha, itu cuman keren-kerenan doang, bikin PT, ya kan? Bikin CV, wah bikin satu usaha ini itu supaya wah ini keren, ya kan? Usaha ini keren. Saya kasih tahu bahwa bikin usaha itu bukan masalah keren-kerenan teman-teman, tapi bikin usaha itu giving value untuk orang lain, apa yang kita bisa berikan. Nah ketika kita bisa giving value itu, kita harus berpikir otak kita, ya kan, berpikir keras bagaimana supaya ini bisa berkembang terus, supaya orang tuh bisa dapat manfaat dari apa yang kita kerjakan, ya kan. Jadi nah ketika kita bisa memberikan manfaat tadi teman-teman, mungkin banyak orang banyak penolakan, ya kan, nggak semua orang bisa setuju dengan kita, nggak semua orang itu say yes sama apa yang konsep yang kita kerjakan. Nah sehingga kita butuhin namanya tahan banting. Tahan banting itu bicara tentang ya berapa kali tolak Anda bisa bangkit lagi, ya kan. Anda gagal berapa kali, coba bangkit lagi. Karena sering saya lihat orang baru usaha kuliner, ya kan, bikin usaha, habis itu setahun nggak kelihatan hasilnya, ya kan. Wah kok nggak menghasilkan, pindah ke tempat lain, lihat lagi usaha yang lain, temennya lihat lebih sukses di usaha perumahan, akhirnya join di usaha perumahan, akhirnya pindah lagi, terus pindah terus, dan nggak ada yang satupun yang berhasil karena nggak tahan banting. Nah, sedangkan kalau kita mau berhasil teman-teman, kita harus tahan banting, kerjakan bidang kita, ya hukum 10.000 jam, fokus dengan 10.000 jam. Kalau kita bisa mengerjakan 10.000 jam, bermakna kita jadi pakar di bidang itu dan kita bisa sukses di bidang itu. Oke, itu aja teman-teman sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.